Ya, saya panggilkan dulu saya sendiri. Bapak Taufik SPD-MPD dari SMA Negeri 2 Samboja, kemudian Pak Ashar, ya dari SD ya, SD 021 Lojanan kalau tidak salah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, nah, ini Pak Ashar belum ada, ya mungkin masih di. Oke, terkeluar Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan materi kita Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah di unmute Bapak Ibu, nanti saat sesi tanya jawab saja insya Allah akan dibuka kembali mic-nya ya. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Kita lanjut ke langsung ke Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Kita ketik Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Saya besarin sedikit. Atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita buka ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pengelolaan kinerja. Nah, di dalam pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu, dalam periode Februari ini adalah persiapan observasi kelas ya, Bapak Ibu itu. Nah, jadi kita di sini ada tampil fitur observasi praktek kinerja ya. Kita cek langkah observasinya, Bapak Ibu. Nah, praktek kinerja ya, Bapak Ibu. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Anda diharapkan meningkatkan penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu di sini tentu akan berbeda antara satu guru dengan guru yang lain ya Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu pilih indikator kemarin, nah, itu berdasarkan ini. Misalkan saya ini adalah mengambil penerapan disiplin positif. Nah, nanti bisa Bapak Ibu bisa ada keteraturan suasana kelas, instruksi pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu ada 8 indikator yang kemarin. Nah, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan disiplin positif untuk pelaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama ini ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu apa yang Bapak Ibu lakukan adalah cek rubrik observasi ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik cek rubrik observasi. Ini diklik Bapak Ibu. Nah, di sini berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Baik, kita cek Bapak Ibu fokus perilakunya. Nah, jadi Bapak Ibu fokus perilaku yang diobservasi ada 3 pilihan. Nah, Bapak Ibu ada 3 pilihan. Dan masing-masing Bapak Ibu guru tentu akan berbeda, kecuali yang disiplin positif. Nah, berarti sama dengan saya nih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Restitusi. Nah, dalam 3 fokus ini, Bapak Ibu, satu fokus ada 3 perilaku yang dianjurkan, ada 3 perilaku yang dihindari. Seperti fokus pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka perilaku yang dianjurkan adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, nanti kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Ini adalah perilaku yang dianjurkan untuk fokus yang pertama. Fokus yang kedua adalah perilaku yang dihindari. Guru
mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Guru bersikap defensif dalam menyikapi upah peserta didik terkait kedisiplinan. Guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu fokus ada 3 perilaku yang dianjurkan dan ada 3 perilaku yang dihindari. Begitu juga dengan fokus kedua, kemudian juga fokus yang ketiga. Ya, Bapak Ibu bisa dicek di sini. Nah, ketika sudah dibaca dengan baik dan seksama Bapak Ibu, nah maka klik saya mengerti. Kemudian adalah bagian pertama pelaksanaan observasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nanti setelah diisi dokumen persiapan, Bapak Ibu akan menunggu atasan melakukan observasi, kemudian isi dokumen tindak lakukan tindak lanjut, kemudian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari isi dokumen persiapan ya. Lanjutkan. Nah, ini kita lanjut. Ini kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi ya, kalau belum berarti mulai. Oke, klik Bapak Ibu. Nah, dokumen persiapan, langkah persiapan observasi diskusikan dengan atasan. Jadi Bapak Ibu sangat penting sekali Bapak Ibu itu berdiskusi dengan atasan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu tadi pagi ya sampai siang saya berdiskusi dengan atasan bersama-sama dalam satu forum, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, semua guru dan kepala sekolah hadir ya. Jadi sekalian langsung sekali jalan untuk keseluruhan guru. Kemudian bersiap untuk observasi isi formulir diskusi persiapan. Kemudian observasi berlangsung semangat dan semoga lancar. Formulir diskusi persiapan, apa tujuan formulir ini Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama adalah menyepakati target perilaku. Guru atasan menyepakati target perilaku yang diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian menyepakati jadwal guru dan atasan, menyepakati jadwal observasi kelas, beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir nah, jadi Bapak Ibu penting untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir tercapai. Ketika sudah selesai Bapak Ibu saya mengerti. Nah, inilah tadi pilihan Bapak Ibu yang akan diobservasi ya. Ada fokus pertama, ada fokus kedua, ada fokus ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa memilih satu, milih dua, atau kesemuanya ini juga bisa Bapak Ibu. Dalam satu fokus itu ada 3 perilaku yang dianjurkan dan ada 3 perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Nah, tadi kan kesepakatannya Bapak Ibu kami bersama kepala sekolah atau atasan adalah memilih yang kedua, maka saya checklist lah yang kedua. Kemudian Bapak Ibu apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajarinya Bapak Ibu yang pertama adalah berdiskusi dengan atasan tentunya. Kemudian rekan sejawat dan melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan mandiri, pelatihan atau bimbingan teknis dalam mempelajari target perilaku. Jadi Bapak Ibu ini menyesuaikan pengembangan kompetensinya sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih atau sesuai dengan RHK ya, rencana hasil kerja. Nah, itu Bapak Ibu. Kelas ini saya pilih Bapak Ibu pertama adalah pelatihan mandiri dengan topik disiplin positif, tentunya Bapak Ibu sesuai dengan yang diinginkan, penerapan disiplin positif. Kemudian pelatihan dan bimbingan teknis, ini Bapak Ibu juga sebaiknya sesuai dengan disiplin positif juga karena memilih indikatornya itu Bapak Ibu. Kemudian webinar juga sesuai dengan disiplin positif ya, sebaiknya seperti itu. Dan ini sudah selesai. Kita akan berbeda-beda Bapak Ibu sesuaikan dengan RHK Bapak Ibu yang pilih ya. Kemudian jadwal observasi diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah saya diskusikan tadi. Jadi sepakatnya adalah tanggal 5 bulan 3 2024 ini Bapak Ibu diklik di sini ya, sesuaikan Februari Maret tanggal 5 gitu.
ya. Kemudian jenjangnya Bapak Ibu masukkan juga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya, SEB. Kelasnya Bapak Ibu juga sesuaikan kelas 10. Kemudian mata pelajarannya untuk bimbingan konseling Bapak Ibu masih on proses, tapi kalau mata pelajaran lain khususnya SMA Bapak Ibu itu sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu cukup ketikkan mapelnya seperti saya kimia, maka akan muncul kimia di sini Bapak Ibu. Kemudian catatan lainnya opsional Bapak Ibu adalah jamnya, sesuaikan jamnya karena kebetulan ini SMA Bapak Ibu, jadi saya memilih di jam 5 sampai 6 ya Bapak Ibu setelah istirahat. Nah, itu. Kemudian unggah dokumen. Nah, ini Bapak Ibu pastikan dokumen RPP modul ajar atau perangkat asesmennya adalah dalam bentuk PDF dan maksimal 10 MB Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dimasukkan ya. Nah, kita kalau belum di sini ada caranya unggah Bapak Ibu ya, unggah. Jadi hanya satu aja pilihan kata tadi sudah saya upload, maka di sini ada cek, ada edit. Nah, Bapak Ibu cek terlebih dahulu apakah sudah benar modul ajarnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah benar nih tanggal 5 bulan 3 tadi nanti saya akan modul ajar ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita, nah ini Bapak Ibu, nah kita ternyata oh salah nih dokumennya saya unggah. Nah, maka diklik unggah Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengupload RPP-nya di Bukti Karya, maka Bapak Ibu bisa ambil karya di sini. Tapi kalau belum, maka unggahlah dokumen. Nah, pilih unggah dokumen Bapak Ibu, pilih di mana tempatnya tadi Bapak Ibu ya. Di perangkat ajar Bapak Ibu sesuaikan kelas 10. Nah, di sini Bapak Ibu sudah klik kemudian open Bapak Ibu. Nah, dia akan masuk. Nah, ketika sudah maka kita cek kembali kalau dirasa benar nanti mengumpulkan, tapi kalau dirasa masih belum perlu ada editan dan lain sebagainya, kita simpan draft Bapak Ibu ya. Simpan draft sebelum keluar. Nah, bila Anda akan disimpan dan bisa dilanjut nanti jika lewat batas waktu draft akan otomatis dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu, kalau lewat waktunya nanti di bulan Februari, maka draftnya akan otomatis dikumpulkan ya Bapak Ibu karena fokus di Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Oke, kita simpan. Nah, nah sekarang Bapak Ibu untuk dokumen dari observasi kelas yang akan sebagai atasan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya siapkan di Excel Bapak Ibu nih, alhamdulillah sudah ada formnya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ada form A, form B, form C dan form D Bapak Ibu ya. Di mana form A-nya adalah diskusi persiapan observasi kinerja guru. Form B ini adalah pelaksanaan observasi kinerja guru. Form C adalah tindak lanjut observasi kinerja guru dan D adalah refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi Bapak Ibu untuk di bulan Februari ini bisa mengisi di form A, kemudian di form B ya Bapak Ibu. Form A dan form B. Nah, rencana hasil kerjanya Bapak Ibu sesuaikan dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu ya, sesuai dengan indikatornya ya. Nah, di sini karena saya sudah memilih Bapak Ibu ya, yaitu dengan meningkatnya praktik pembelajaran dengan penerapan disiplin positif ya. Nah, Bapak Ibu.
Kemudian ini supaya bagus Bapak Ibu, kita praktek Bapak Ibu ya. Kita praktek. Nah, ini akan seperti ini. Bagus kalau masih ada yang tertutup, kita geser. Meningkatnya praktek belajar dengan penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku ya Bapak Ibu. Nah, fokus perilaku kita kembali ke platform Merdeka Mengajar kita Bapak Ibu. Kita cek rubrik observasi. Nah, Bapak Ibu. Jadi fokus perilakunya karena saya sepakat dengan kepala sekolah memilih nomor 2 ini Bapak Ibu di blok kemudian di copy ya. Tekan di keyboard Ctrl C Bapak Ibu kemudian masuk ke nya kembali kemudian diklik dipastekan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti tadi di praktek Bapak Ibu. Kita besarin lagi supaya tampak keseluruhan. Nah, ini kita naikkan ke atas ini Bapak Ibu. Masih kurang, kita tambah lagi ke bawah. Nah, upaya mempelajarinya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengisi upaya mempelajarinya ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi. Ini kita saya mengakui. Upaya mempelajarinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini di blok, di copy sama seperti tadi masukkan di Excelnya. Diklik, kemudian dipastikan, kemudian praktek kembali. Oke, sudah pas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita rencana observasi kinerjanya Bapak Ibu. Pelajaran kimia kelas 10.1 ya Bapak Ibu. Sudah selesaikan jadwalnya tadi ya Bapak Ibu. Kemudian hari tanggal Selasa tanggal 5 Maret 2024. Tuh, boleh mau tulis jamnya jam keberapa ya Bapak Ibu. Jam 5.06 atau saya juga dari jam 10.45 sampai 12.15. Perangkat ajar ya modul ajar ya Bapak Ibu karena kelas 10 sama kelas 11 namanya modul ajar. Kelas 10 nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita isi guru ya namanya Bapak Ibu masing-masing ya. Nama kepala sekolah Bapak Ibu ya masukkan. Tempat ya SMA 2 Samboja. Nah ini di form A ini Bapak Ibu diskusi persiapan observasi kinerja hari tanggalnya ini hari yang Bapak Ibu diskusi di bulan Februari ini ya Rabu. Saya hari ini Bapak Ibu Rabu 7 Februari 2024 ya. Waktu diskusi tadi Bapak Ibu 9.30 sampai 10.30 ya. Kita. Nah, ini bakal sudah selesai nih Bapak Ibu RHK-nya. Yang kolom sini Bapak Ibu bisa hapus ya. Nah, Ibu bisa delete. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke form B Bapak Ibu di sheet sebelahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sama juga masukkan ini bisa di copy paste ya.
Nah, kemudian hari tanggalnya sesuaikan observasinya Bapak Ibu. Selasa 5 Maret 2024. Waktu 10.45 sampai 12.15 WITA. Nah, lanjut ke bawah. Nah, tujuannya apa ini Bapak Ibu? Guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang diobservasi dan upaya belajar untuk menempelkan perilaku itu secara efektif. Kemudian guru dan kepala sekolah menyampaikan jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Nah, Bapak Ibu fokusnya, ya ini kembali ke POM A tadi ya. Kalau Bapak Ibu ada 3, maka fokusnya ada 3. Kalau ada 1, maka seperti saya ada 1, Bapak Ibu tinggal di copy, pastekan ke sini ya. Sampai tampak ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mengisi perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, itu kita masuk lagi di platform Merdeka Mengajar kita, di pengamatan kinerja lagi tadi. Kita cek rubrik tadi ya Bapak Ibu. Cek rubrik observasi tadi. Nah, sekarang saya fokusnya dengan lebih kedua, maka perilaku yang dianjurkan adalah guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan telah. Bapak Ibu di copy sama masukkan di Excel-nya, diklik dulu Bapak Ibu, kemudian dipastikan bersama seperti tadi, di praktek Bapak Ibu. Kemudian perilaku dianjurkan kedua, diklik juga. Lagi di Excel-nya. Praktek, orang tinggal geser Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, oke lagi, pastikan di sini. Geser lagi ke bawah sampai terlihat. Lanjut ke perilaku yang dihindari, Bapak Ibu. Masukkan ini copy paste juga. Oke. Masukkan. Dan sama begitu juga dengan nomor 2. Masukkan lagi. Kurang terlihat, maka bisa lagi Bapak Ibu. Kemudian terakhir nah ini secara keseluruhan. Nah ini kita merger Bapak Ibu di blok dulu. Kemudian ini merger ya, merger Bapak Ibu. Kita bisa aplikasikan ini. Oke, ini sudah pas. Ini juga sudah pas. Ini bisa kita kasih ke atas saja biar sama. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Yang ini kosong berarti Bapak Ibu delete saja ya. Bagi yang milih 3 maka ada 9, silahkan tambah sendiri barisnya ya. Nah, sudah. Nah, nanti ini akan Bapak Ibu print nanti ketika yang melakukan observasi itu atasan kita, maka tinggal akan menceklis Bapak Ibu di sini. Nah, misalkan guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik sesuai kesepakatan kelas, tinggal checklist ya Bapak Ibu. Dilakukan tapi belum efektif, ini efektifnya belum kelihatan Bapak Ibu. Nah, bilang efektif nanti catatannya di sini Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, inilah sudah berarti Bapak Ibu bisa di print form A-nya dan form D-nya ya Bapak Ibu, tinggal diberikan kepada kepala sekolah atau tim observasi kelasnya ya Bapak Ibu. Untuk form C dan form D selanjutnya nanti akan dibuka ya Bapak Ibu di setelah bulan Maret
April sampai Mei lah baru dibuka itu. Begitu Bapak Ibu untuk pengisian observasi kelas ya, observasi kelas baik di platform Merdeka Mengajar maupun di form Excel-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut kepada bukti dukung ya Bapak Ibu. Kita kembali dulu. Nah, kembali setelah itu adalah bukti dukung. Nah, Bapak Ibu bukti dukung berdasarkan pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya di sini. Begitu juga dengan tugas tambahan. Bapak Ibu juga perlu dikumpulkan kalau Bapak Ibu yang punya tugas tambahan. Kemudian untuk dokumen KOSP dikumpulkan oleh atasan, dokumen kehadiran kelas juga dikumpulkan oleh atasan. Jadi Bapak Ibu tidak mengumpulkan itu. Kita lanjut kumpulkan bukti dukung Bapak Ibu, kita klik kumpulkan di sini. Nah, nanti inilah berdasarkan pilihan Bapak Ibu RHK Bapak Ibu rencana hasil kerja Bapak Ibu ya. Di sini ada 4, saya memilih RHK-nya. Pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan diri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah nanti lulus dapat sertifikat aksi nyata, Bapak Ibu jadikan PDF kemudian diklik kumpulan. Ini saya contohkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Sertifikat topiknya nanti seperti biasa diunggah. Kalau ada, unggah dokumen seperti biasa juga. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Kalau sudah fix, Bapak Ibu nanti klik kumpulkan. Kemudian juga meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini Bapak Ibu, ini selesainya nanti bulan Mei ya Bapak. Jadi saya juga sebagai observer ya Bapak Ibu atau sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran yang dilakukan di bulan Maret ya. Dari persiapan di bulan Februari tadi ya, bulan ini Bapak Ibu, Maret nanti juga observasi kelasnya, April Mei adalah diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjutnya. Ini juga akan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Jadi POM A sampai POM D nanti ke depannya Bapak Ibu di print, di scan PDF, kemudian dikumpulkan di sini ya. Karena ini berbentuk laporan ya Bapak Ibu. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan di bidang teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan pelatihan pembimbing teknis hanya 1 kali selama dalam 1 periode ini Bapak Ibu ya, dari Januari sampai Juni ya. Nah, jadi 1 kali aja Bapak Ibu, ini kita lanjutkan ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu seperti biasa unggah dokumen. Nah, ini pastikan juga Bapak Ibu harus sesuai dengan itu diklat apa webinar Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah kita open seperti biasa Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah simpan draft dulu. Nah, kemudian lanjut ke RHK terakhir ya Bapak Ibu. RHK terakhir adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Poinnya 8 poin, berarti ini ada 2 sertifikat Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan di sini nanti akan tampil sertifikat 1, sertifikat 2 Bapak Ibu. Nah, seperti biasa diunggah Bapak Ibu ya. Unggah dokumen seperti biasa, diklik mana yang benar, di rename dulu. Nah, dan seterusnya di open. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini lagi. Nah, kemudian simpan draft Bapak Ibu ya. Nah, memang dalam RHK ini sebaiknya Bapak Ibu sertifikat yang digunakan adalah sesuaikan dengan indikator Bapak Ibu ya. Jadi misalkan seperti saya disiplin positif, maka harus sebaiknya sesuai dengan disiplin positif. Kemudian diklatnya juga Bapak Ibu sebaiknya sesuai dengan disiplin positif juga. Oke, lanjut. Nah, bukti
berikutnya adalah tugas tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan, maka dikumpulkan di sini dan memasukkannya dalam RHK kemarin ya. Kita klik kumpulkan. Nah ini RHK saya hanya SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satu mulai kan Bapak Ibu. Nah, orang disertai keputusan atau surat tugas. Jadi Bapak Ibu punya SK Waka, nanti digabung dengan laporannya ya Bapak Ibu. Nah, digabung dengan laporannya, dijadikan satu file, barulah kemudian diunggah. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh SK Wakanya. Oke, nah ini sudah Bapak Ibu kita simpan draft. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru untuk dalam pengembangan kompetensi ini yang masih bisa dilakukan. Kemudian juga tugas tambahannya juga masih berakhir di bulan Mei nanti Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa di bulan Mei juga kumpulkan dokumen ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk raise hand. Rahmawati Pak, ada registrasi Pak. Oh ya, siap, siap. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin supaya bisa lebih stabil menyimaknya. Yang ingin saya tanyakan, jadi kemarin itu kan kita dikejar dua e-kinerja 2023 yang dari BKN, yang due date-nya itu 31 Januari, dan e-kinerja dari PMM yang juga due date-nya itu 31 Januari bersamaan. Jadi pada saat masuk ke bulan Februari, teman-teman itu ada sedikit trauma